Hai hai hai, selamat datang kembali di channel kami. Halo sobat viewers, pernah dengar nama Prabu Angling Dharma? Pernah lah, masa enggak? Tokoh yang sosoknya pernah diangkat menjadi sinetron di televisi ini memang menyimpan segudang misteri. Nah, kalian pasti penasaran bukan? Sebenarnya sosok Prabu Angling Dharma beneran ada nggak sih dalam sejarah era kerajaan masa lampau? Atau sosoknya hanya sebuah legenda turun-temurun yang berkembang di kalangan masyarakat? Nah, seperti biasa, kalian akan tahu setelah menyimak video terbaru dari kami kali ini. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, mari kita bangun sama-sama channel ini dengan cara klik subscribe atau berlangganan dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya. Kebenaran tentang sosok Prabu Angling Dharma memang masih menjadi perdebatan. Secara umum, banyak yang beranggapan bahwa raja dari negara Malawapati itu adalah seorang tokoh legenda yang sulit dibuktikan kebenaran sejarahnya. Teori ini semakin diperkuat dengan melihat silsilahnya yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa. Diketahui bahwa Prabu Angling Dharma adalah sosok manusia titisan Dewa Wisnu. Konon, orang Jawa masa lampau percaya bahwa Wisnu menitis ke dunia sebanyak 7 kali. Dan Prabu Angling Dharma disebut-sebut sebagai titisan Wisnu yang terakhir. Angling Dharma adalah cucu Prabu Jayabaya di Kediri. Ia lahir dari seorang putri Kediri bernama Dyah Pramesti. Angling Dharma sendiri adalah putra dari sang Gendrayana. Gendrayana putra Yudayana. Yudayana adalah anak dari Parikesit. Sedangkan Parikesit sendiri adalah cucu dari Arjuna yang lahir dari pasangan Abimanyu dan Utari. Kisah dari silsilah Prabu Angling Dharma ini tercetak dalam sebuah peninggalan sejarah yakni relief Candi Jago dan juga serat Angling Dharma. Seorang ahli linguistik dan bahasa Jawa kuno berdarah Inggris yakni Sir Thomas M. Hunter yang pertama kali menafsirkan dan mengaitkan relief Candi Jago dengan kisah garis keturunan Prabu Angling Dharma. Jadi sebenarnya jauh sebelum kisah ini menjadi populer di kalangan masyarakat, Angling Dharma sudah lebih dulu dikenal pada era Majapahit. Tradisi lisan dari mulut ke mulut yang menyebarluaskan legenda Angling Dharma di kalangan masyarakat masa lampau. Bahkan ada kemungkinan terjadi pada pra-Majapahit. Begitu menurut Dwi Cahyono, arkeolog Universitas Negeri Malang. Pada masa Hindu-Buddha, sebagai sastra lisan, kisah itu terdapat di berbagai tempat terutama di wilayah Jawa Timur sekarang. Sampai-sampai pada masa modern, nama tempat yang disebut dalam cerita dianggap sebagai awal mula wilayah itu. Ada satu hal yang sangat digarisbawahi oleh Dwi Cahyono. Yang menarik dalam bahasan ini adalah klaim setting area untuk daerah-daerah tertentu. Dalam kisah yang kini dikenal luas, misalnya ada yang disebut dengan negara Boja atau Bojanagara. Ini kemudian dianggap sebagai toponomi daerah yang kini dikenal dengan Bojonegoro. Menurut Lydia Kiven dalam menelusuri figur bertopi dalam relief candi zaman Majapahit, Angling Dharma sekarang adalah versi bahasa Jawa modern dari kidung bahasa Jawa pertengahan. Judulnya adalah Aji Dharma. Di luar itu, hingga kini dikenal begitu banyak versi naskah tentang Angling Dharma. Relief Angling Dharma di Candi Jago. Dari bentuk tertulis, kisah Angling Dharma kemudian ditransformasikan lagi ke bentuk visual. Kisah ini bisa ditemukan dalam relief candi. Meskipun begitu, relief cerita ini baru ditemukan di Candi Jago. Padahal, sebagai cerita atau tuturan dari mulut ke mulut, ia sudah dikenal baik dalam bentuk kidung maupun serat Angling Dharma. Versi reliefnya pun tak bisa ditentukan dengan pasti korelasinya dengan narasi manapun. Jika dibandingkan kesamaan versi relief dengan cerita yang banyak beredar sekarang, hanya pada awal kisah sampai ketika Angling Dharma dibuang ke hutan saja. Sementara yang lain perbedaannya begitu banyak. Pertama, kisah pertemuannya dengan Ambarawati, istri keduanya. Diceritakan berbeda. Dalam relief mereka bertemu di hutan. Pada kisah yang kini dikenal luas mereka bertemu di istana.
Latar belakang dari istri kedua Anglingdarma atau Ambarawati juga berbeda. Versi relief, wanita itu adalah anak dari seorang resi yang dikutuk. Sementara dalam versi yang dikenal luas, dia merupakan putri seorang raja yang bernama Dharmawangsa. Peran Anglingdarma yang berhasil meruat resi, yakni ayah dari Ambarawati, juga tak dikisahkan dalam versi yang dikenal luas sekarang. Di versi yang banyak dikenal masyarakat, Anglingdarma juga diceritakan terkena kutuk 2 kali. Selain dibuang ke hutan, ia juga dikutuk menjadi seekor belibis. Sementara dalam relief, tak ada kisah dia berubah menjadi belibis atau burung meliwis putih. Paling mencolok adalah keberadaan 2 tokoh Punokawan dalam relief. Namun demikian, tentang 2 tokoh Punokawan ini juga tak ditemukan dalam versi tertulisnya. Di Candi Jago sendiri secara keseluruhan, kisah Anglingdarma terdapat pada 7 panel relief. Kisahnya di relief didahului dengan adegan naga jantan merayu naga betina. Relief Anglingdarma di Candi Jago bisa ditemukan di kaki candi, tepatnya pada sisi timur laut. Letaknya setelah relief Tantri Kamandaka dan sebelum relief Kunjarakarna. Selain di Candi Jago, masyarakat banyak yang percaya kisah Anglingdarma juga terbaca di relief Candi Mirigambar. Namun, banyak ahli yang meragukannya, diantaranya arkeolog Belanda N.J. Krom dan Knebel. Nah, sekarang bagaimana menurut kalian? Apakah memang cerita Anglingdarma ini merupakan sebuah cerita yang diangkat dari tokoh nyata? Atau hanya sebuah fiksi belaka yang berisi pesan-pesan masa lampau?